Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua ya. Sementara, ya sambil kita jalan Pak Gatot ya. Nah ya, karena waktunya juga kan. Ya. Terima kasih ya kita mulai. Ya. Jadi mata kuliah kita adalah mata kuliah pendidikan kesehatan masyarakat di institusi. Ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang pendidikan kesehatan untuk health promoting workplace atau istilah lain kita sebut dengan pendidikan kesehatan untuk promosi kesehatan di tempat kerja ya. Nah, jadi terkait dengan pendidikan kesehatan di tempat kerja ini sebenarnya ya seperti mirip dengan pendidikan dengan K3 ya, kesehatan keselamatan kerja, tapi tentu berbeda substansinya ya, meskipun sama-sama dalam upaya pencegahan terkait dengan pekerjaan atau di tempat kerja, tetapi kalau di promosi kesehatan atau pendidikan kesehatan di tempat kerja ini tentu lebih terkait dengan masalah kesehatan secara umum ya. Nah, tentu ini akan berbeda dengan kesehatan dan keselamatan kerja atau kita kenal dengan istilah K3 ya. Di K3 itu lebih menekankan pada penyakit akibat kerja atau kita kenal dengan PAK ya, penyakit akibat kerja atau penyakit terkait kerja atau PTK, penyakit terkait kerja ya. Nah, ini yang terjadi di K3. Tetapi di eh, pendidikan kesehatan di tempat kerja atau promosi kesehatan di tempat kerja ini terkait semua aspek, baik itu yang terkait dengan masalah kesehatan ya di tempat kerja, apakah itu terkait dengan pekerjaan atau tidak terkait dengan pekerjaan ya. Nah, ini yang terkait dengan promosi kesehatan di tempat kerja atau pendidikan kesehatan di tempat kerja. Sekarang kita bahas ya, mengapa mesti ya promosi kesehatan di tempat kerja ini dilakukan? Kan sebenarnya ada K3 kan begitu ya. Nah, tetapi mengapa mesti ada lagi promosi kesehatan di tempat kerja? Tentu pertanyaan ini sebenarnya sudah saya jawab sebelumnya bahwa promosi kesehatan di tempat kerja ini sebenarnya hampir semua aspek yang terkait dengan kesehatan di tempat kerja ya. Ya, misalnya kalau di tempat kerja kita katakanlah ya di tempat kerja kemudian ada penyakit DBD misalnya. Nah, itu kan tidak ada kaitannya dengan penyakit terkait kerja atau penyakit akibat kerja, PTK dan PAK gitu kan. Nah, tetapi persoalan itu ya menjadi masalah kesehatan secara umum ya. Nah, inilah yang membedakan antara promosi kesehatan di tempat kerja dengan keselamatan kesehatan kerja ya. Jadi tidak ada keterkaitan dengan pekerjaan, tetapi kesehatan secara umum ya. Jadi semua orang ya bisa saja menderita akibat, baik itu disebabkan oleh pekerjaan maupun yang tidak disebabkan oleh pekerjaan, terutama kalau di K3 adalah pekerjaan yang memiliki risiko tinggi ya terhadap masalah kesehatan ya. Kemudian mengapa mesti dilakukan promosi kesehatan di tempat kerja? Yang pertama adalah banyak orang yang bekerja ya, orang berada di tempat kerja itu cukup panjang waktunya ya. Hampir kalau kita lihat habis keseharian kita ya, ini kita habiskan di tempat kerja dari pagi ya, katakanlah dari jam 8 sampai jam 3 atau jam 4 ya. Nah, kita habiskan malah ada yang ya 8 jam kerja itu kalau kita bagi 3 misalnya kan 8 jam di kerja, 8 jam di rumah kan gitu ya. Nah, kemudian 8 jamnya kemana-mana kan begitu ya. Maka habis waktu kita sehari-hari kita habiskan selama 40 jam per minggu ini adalah di tempat kerja. Dan setiap orang itu pada siang hari berada di tempat kerja. Nah, jadi inilah yang menyebabkan pentingnya promosi kesehatan di tempat kerja. Memang setiap hari kehidupan kita, baik yang kerja di siang hari maupun yang bekerja di malam hari, kita habiskan waktu kita
kondisi kita atau kehidupan kita ini di tempat kerja, sehingga banyak orang yang bekerja di tempat kerja itu yang harus mendapatkan ya informasi yang terkait dengan kesehatan ya. Kemudian yang kedua, banyak pekerja sekarang yang bekerja mantap pada satu perusahaan atau tempat kerja dalam jangka waktu yang cukup lama tadi ya. Ya sampai usia pensiun ya, sampai usia tua. Jadi sepanjang hari hidupnya dihabiskan untuk bekerja ya. Jadi setiap hari kita mulai bangun tidur langsung ke pekerjaan. Ya malah ada sebagian besar kita ini kita habiskan juga tidak cukup di tempat kerja, tetapi malah di luar tempat kerja bisa kita laksanakan di rumah karena waktunya tidak cukup untuk mencapai target yang kita kerjakan ya. Jadi pekerjaan yang dilakukan di tempat kerja itu waktunya tidak memadai untuk diselesaikan, sehingga pekerjaan itu ya kita lakukan malah di rumah ya. Ya di tempat kerja yang sebenarnya kita gunakan waktu istirahat, tapi kita gunakan untuk bekerja. Nah, jadi dalam jangka waktu yang lama kita harus bekerja ya. Kemudian yang ketiga adalah pengumpulan data kesehatan hasil intervensi relatif lebih mudah karena orang berada dalam satu tempat. Jadi orang ketika kita untuk melakukan intervensi ya, karena dia satu tempat maka lebih mudah kita mendapatkan data kesehatannya. Misal dalam satu tempat kerja, kemudian kita minta mereka mengisinya, kemudian ya lebih mudah dan intervensinya ya relatif juga mudah karena tadi dalam satu tempat informasinya lengkap ya terkait dengan masalah kesehatan. Kemudian kita lakukan intervensi di tempat yang sama ya, di mana kita mendapatkan data terkait dengan masalah kesehatan yang ya atau riwayat kesehatan seseorang di tempat kerja. Kemudian yang keempat adalah waktu bekerja di luar tempat kerja berkurang. Jam-jam kerja yang panjang tadi 8 jam per hari atau 40 jam ya dalam satu minggu. Waktu di perjalanan yang lama maka banyak pekerja untuk adanya berpartisipasi dalam aktivitas promosi kesehatan di tempat kerja. Jadi karena memang tadi banyak orang menghabiskan kehidupannya di tempat kerja, jam kerja yang panjang itu ya, sehingga kita bisa melibatkan orang untuk berpartisipasi dalam aktivitas promosi kesehatan karena dia aktivitasnya banyak di tempat kerja dan diupayakan ya dia juga bisa terlibat secara langsung di tempat kerja dalam kegiatan promosi kesehatan ya. Kemudian dalam konsep health promotion dari Ottawa Charter ya, health promotion and education difokuskan pada tatanan atau setting, termasuk diantaranya adalah di tatanan tempat kerja ya. Nah, jadi konsepnya mengapa? Karena tadi banyak orang yang bekerja, banyak orang berkumpul di tempat kerja, baik kerja tetap maupun bekerja yang tidak tetap ya, artinya tempatnya bekerja berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain ya. Kemudian mengapa pekerja memiliki keinginan berpartisipasi ya dalam promosi kesehatan di tempat kerja ini ya, mengapa mereka mau ya terlibat dalam promosi kesehatan di tempat kerja ini? Yang pertama adalah karena memang convenience, menyenangkan ya, upaya-upaya promosi kesehatan dilakukan dekat dengan tempat kerja dan tidak mengganggu waktu bekerja ya. Jadi misalnya ketika kita bekerja ya, kemudian hazard, kalau meskipun ya kalau kita dalam K3 itu kan ada istilah hazard ya, ancaman pekerjaan. Nah, misalnya ketika kita duduk lama 1 jam, kemudian kita harus stretching ya, perenggangan otot-otot pada bagian belakang supaya tidak terjadi back pain kan begitu ya. Nah, jadi ini bisa dilakukan setelah setiap 1 jam aktivitas kita bekerja, kemudian kita gerak-gerakan ya. Meskipun itu ya termasuk dalam kategori K3, tetapi juga kita bisa lakukan itu dalam rangka untuk promosi kesehatan ya, supaya orang dalam keadaan sehat ketika bekerja, supaya tidak berisiko terhadap penyakit back pain ya, sakit bagian belakang ya. Kemudian ya back pain ya. Kemudian tanpa biaya ya. Jadi ya tidak perlu biaya karena tadi di tempat kerja kita sambil bisa bercengkrama, bisa tukar pikiran ya tentang berbagai upaya dalam rangka misalnya tadi ada mungkin yang menderita hipertensi ya.
Nah, kita bercerita di situ aktivitas yang terkait dengan upaya orang agar supaya tetap ya, asupannya, aktivitas fisiknya, ya mengelola stresnya kan begitu ya. Nah, ini bisa dilakukan. Kemudian istirahat yang cukup ya terkait dengan upaya eh, orang yang menderita hipertensi termasuk tadi asupannya ya. Kemudian sikap tentang kualitas hidup ini ya. Jadi hidup kita ini harus berkualitas. Ada yang mengatakan bahwa sehat di usia senja ini penting ya. Jadi tidak hanya kondisi saat ini, tetapi harapan kita kan banyak orang yang sakit ketika usia senja ya. Nah, oleh sebab itu dari mulai sekarang kita tingkatkan kualitas hidup kita, kemudian nanti sehat di usia senja. Ya banyak orang yang menderita sakit ketika usia senja. Jadi kita sarankan ya kepada teman-teman ya agar supaya tetap menjaga terutama asupan ya dan aktivitas fisik ya. Nah, kalau kita lihat kan banyak yang uh, junk food ya, cepat saji yang sebenarnya berisiko bagi kesehatan kita. Kemudian kepercayaan atas reputasi unit pelayanan kesehatan di tempat kerja. Jadi misalnya kalau di pelayanan kesehatan ya otomatis lah di situ ya. Ya, kemudian kalau di tempat kerja ada tempat unit pelayanan kesehatan, ya mereka akan percaya bahwa unit pelayanan ini ditempati oleh orang-orang profesional ya. Orang yang skill ahli di bidangnya, yaitu di bidang pelayanan kesehatan. Sehingga mereka percaya bahwa orang yang ada di unit pelayanan kesehatan ya bisa memberikan masukan ya eh, nasihat terkait dengan upaya untuk meningkatkan kesehatan pekerja ini, terutama terkait dengan masalah-masalah penyakit umum tadi ya di tempat kerja. Kemudian yang kelima, kalau dilakukan pada jam kerja, perusahaan memberikan kelonggaran pada karyawan untuk ikut tanpa harus mengambil waktu cuti ya. Misalnya di waktu-waktu kerja ini bisa sebenarnya dilakukan ya sambil bekerja, kalaupun ada waktu yang lowong atau waktu yang tersisa, ini bisa kita manfaatkan untuk menyampaikan pesan-pesan kesehatan kepada rekan kerja ya. Jadi semua orang bisa terlibat sesuai dengan pemahaman pengetahuannya terkait dengan masalah kesehatan. Dan ya waktu-waktu senggang, waktu misalnya waktu istirahat, makan dan sebagainya, ini juga bisa dimanfaatkan dalam upaya untuk meningkatkan kesehatan seseorang. Karena memang sebenarnya masalah kesehatan ini tidak hanya berada di tempat kerja, karena aktivitas dan mobilitas seseorang itu di samping di tempat kerja kan juga di rumah ya. Misalnya pada penyakit menular ya. Nah, pada penyakit menular ini bisa saja ditularkan oleh ya, dari rumah kemudian dibawa ya, di tempat kerja kan begitu ya. Jadi akibat penyakit yang ada di rumah ya tertular di rumah, kemudian misalnya pada penderita katakanlah TB kan gitu ya. Nah, kejadian di rumah tapi bisa saja terbawa di tempat kerja atau sebaliknya ya. Ya mungkin ada rekannya yang merokok gitu, kemudian yang menderita terpapar gitu ya. Nah, ditularkan di tempat kerja. Nah, kemudian masalah kesehatan tenaga kerja ya. Yang pertama adalah masalah berkaitan dengan pekerjaan dan kerja ya. Ya, kalau ini lebih berfokus pada kesehatan keselamatan kerja, ya lingkungan kerja, misalnya kecelakaan kerja. Tetapi apabila ini terkait dengan masalah kesehatan secara umum, ya maka ini akan terkait dengan risiko yang diderita oleh seseorang yang terkait dengan bukan terkait dengan kerja atau penyakit yang bukan terkait dengan kerja atau PTK. Ya. Kemudian perilaku, ya, misalnya ya kalau kita lihat bahwa ketika orang bekerja, bagaimana supaya pakaian digunakan atau perilaku atau tindakan itu tidak berisiko terhadap pekerjaannya ya. Misalnya kalau kita lihat ya, orang yang bekerja di pabrik sawit misalnya ya kemudian dia menggunakan sarung gitu kan. Atau ketika dia ke pabrik sawit kemudian yang ibu-ibu ini rambutnya panjang ya atau terurai tidak diikat, itu kan berbahaya ya bagi pekerja itu sendiri. Jadi risiko faktor hazard yang mengancam seseorang ketika bekerja itu sangat kita sarankan sesuai dengan safety work ya, bekerja dalam keadaan aman ya. Kemudian masalah kesehatan umum kalau tadi terkait dengan pekerjaan, tetapi
di promosi kesehatan ini terkait dengan masalah kesehatan umum. Misalnya tadi kalau diri sendiri, keluarga misalnya diare ya, DBD misalnya. Kemudian perilaku yang tadi sebenarnya masalahnya bisa saja memang di tempat kerja, misalnya penyakit malaria karena di tempat kerja, seperti misalnya di tempat penampungan air, misalnya di situ ada ya jentik-jentik gitu ya. Nah, kemudian yang bisa menularkan ya, terutama yang bisa menularkan ya, Aedes aegypti misalnya di tempat kerja, kemudian menggigit seseorang, kemudian ya terkena tertular oleh penyakit Aedes aegypti tadi ya. Nah, itu kan yang disebabkan oleh bukan karena pekerjaan. Jadi orang itu sakit bukan karena dia pekerjaan apa yang dikerjakannya ya, atau kita kenal dengan istilah penyakit yang tidak terkait dengan pekerjaan ya. Nah, kemudian atau ketika dia makan ya diare kan begitu ya. Makan makanan yang ya terkontaminasi, kemudian dia menderita diare kan begitu. Ini kan tidak terkait dengan pekerjaan ya. Nah, tetapi sebenarnya terkait dengan kesehatan secara umum. Inilah yang sebenarnya menjadi kajian atau pembahasan dari promosi kesehatan di tempat kerja ini ya. Kemudian ada 3 perhatian utama para eksekutif ya di tempat kerja ini. Yang pertama adalah bahwa ya, berdasarkan hasil ini pernah dilakukan survei ya dari 500 ya orang. Jadi kalau kita lihat di sini ada 3 item yang dilihat. Yang pertama adalah cost containment ya. Kemudian productivity dan training ya. Nah, jadi dari 3 hal ini bahwa dengan presentasi masing-masing tidak jauh, selisihnya berbeda ya. Ada 79%, 78% dan 70% ya. Nah, 3 hal ini mencerminkan pandangan para eksekutif yang paling sering dikutip ya. Jadi 3 hal ini yang menjadi titik perhatian para eksekutif ya dari hasil survei ini ya. Tujuannya yang paling penting para eksekutif ini, para bos ini adalah memperbaiki keuntungan dan pendapatan. Jadi dari 3 hal ini bagaimana semuanya itu berorientasi kepada keuntungan. Jadi kalau perusahaan itu ya pasti keuntungan dan pendapatan kan gitu ya. Jadi bagaimana dia mendapatkan keuntungan dari perusahaannya, kemudian mendapatkan pendapatan yang maksimal dari perusahaannya ya. Nah, dari hasil survei ini, perhatian utama para eksekutif ini dalam pandangan pengusaha, dia mengatakan bahwa sangat berkaitan dengan kesehatan. Jadi dalam pandangan pengusaha ini, kesehatan perusahaan sangat berkaitan dengan kesehatan pekerja. Jadi kalau misalnya perusahaannya pekerjanya sehat, ya produktif ya tadi sehat, kemudian bisa menghasilkan, maka perusahaan itu akan menjadi sehat karena orang-orang yang bekerja itu dalam keadaan sehat. Jadi ada konektivitasnya ya antara orang yang bekerja dengan kondisi sehat dengan orang yang bekerja dengan kondisi tidak sehat ya. Jadi kesehatan seseorang, kesehatan pekerja itu akan sangat mempengaruhi kesehatan perusahaan ya. Jadi ketika orang banyak yang sehat, kemudian cara berpikirnya juga sehat, memberikan saran, kemudian produktivitas, menghasilkan hasil karya yang maksimal baik barang maupun jasa, ini akan memberikan keuntungan bagi perusahaan. Ya. Kemudian bagaimana peran dari promosi kesehatan untuk menjawab ini kan begitu ya. Nah, tentu upaya yang dilakukan adalah bagaimana menciptakan pekerja itu dalam keadaan sehat agar mereka bisa produktif ya dan menghasilkan hasil pekerjaannya. Jadi orang yang sehat akan bekerja maksimal ya sehingga dia akan menghasilkan barang dan jasa yang secara optimal juga. Karena memang kondisinya adalah dalam keadaan kondisi sehat sehingga dia lebih produktif ya dalam bekerja, termasuk juga jam-jam kerja ya, dia tidak akan berusaha untuk menyia-nyiakan waktu kerja ya karena memang dia dalam keadaan sehat. Jadi kesehatan perusahaan itu sangat tergantung kepada kesehatan pekerja. Jadi pekerja sehat
maka perusahaan juga harus bisa sehat ya, atau sebaliknya, perusahaan sehat maka pekerjaannya juga akan sehat ya. Oleh sebab itu pentingnya bagaimana supaya pekerja ini harus sehat. Sekarang bagaimana konsep kita terkait dengan peran dari promosi kesehatan untuk menciptakan atau membuat kondisi supaya pekerja ini tetap dalam keadaan sehat ya. Nah, sekarang kita lihat perkembangan konsep pendidikan kesehatan di tempat kerja. Ya, bahwa pendidikan kesehatan kerja ini kalau kita lihat ya, terkait dengan lebih banyak pada upaya yang terkait dengan pekerjaan atau PTK, penyakit terkait kerja, penyakit akibat kerja ya. Jadi pendidikan kesehatan kerja ini lebih memang ya lebih terkait dengan pendidikan kesehatan terkait dengan kesehatan ya, PTK. Nah, oleh sebab itu peran dari promosi kesehatan tempat kerja ini lebih spesifik pada persoalan-persoalan umum ya. Nah, jadi meskipun sebenarnya kalau kita lihat dalam satu arsiran bahwa pendidikan kesehatan kerja dan promosi kesehatan tempat kerja ya bisa saja dalam satu tempat, satu ruangan ya, karena konsepnya adalah terkait dengan kesehatan, tetapi untuk K3 ini terfokus pada penyakit terkait kerja atau penyakit akibat kerja ya. Sedangkan promosi kesehatan itu terkait dengan masalah kesehatan secara umum ya. Kemudian kesehatan ini yang diharapkan bahwa semua masalah kesehatan yang tidak ada kaitannya dengan pekerjaan, maka ini masuk dalam kategori promosi kesehatan di tempat kerja. Nah, ini yang membedakan antara pendidikan K3 kesehatan keselamatan kerja dengan pendidikan kesehatan secara umum ya. Nah, sekarang kita lihat pendidikan kesehatan kerja ya. Upaya pendidikan kesehatan kerja atau kita kenal istilah K3 kesehatan keselamatan kerja ini ada upaya pendidikan tentang kesehatan dan keselamatan kerja serta untuk para pekerja. Ini terkait dengan tadi, misalnya ketika orang itu bekerja maka dia menghadapi ancaman pekerjaan ya, atau yang kita kenal dengan hazard ini, ancaman ya. Jadi misalnya ketika orang kalau bekerja di perbankan misalnya, tentu hazardnya adalah ya duduk terlalu lama kan begitu ya. Kemudian mata, keamanan mata ya, kesehatan mata ini yang terkait dengan orang yang bekerja di perbankan ya, duduk terlalu lama ya, dengan 1 jam maka kita harapkan supaya setiap 1 jam bekerja itu harus ada stretching ya, ya misalnya melonggarkan ya pelonggaran perenggangan ya, otot-otot pada bagian belakang iya, relaksasi ya lebih tepatnya ya. Ya, jadi bisa ini dilakukan. Kemudian mata mungkin ya karena dia menghadapi setiap hari komputer kan begitu ya. Ya bisa menggunakan anti radiasi ya. Kacamata anti radiasi untuk mencegah supaya tidak resiko terhadap mata. Ini bisa dilakukan ya. Karena ini hazardnya, ancaman pekerjaan. Kemudian bagian dari kesehatan dan keselamatan kerja. Karena tadi terkait dengan ya pencegahan terkait dengan kerja, maka ini bagian dari K3 ya, kesehatan keselamatan kerja. Kemudian memang sudah diatur sedemikian rupa tentang undang-undang kesehatan dan keselamatan kerja ini ya. Nah, tetapi ini kan yang formal ya. Jadi pekerja-pekerja formal, pekerja yang institusional, artinya orang yang bekerja di tempat formal atau di institusi ya. Tapi bagaimana kalau misalnya orang yang bekerja tidak formal ya. Misalnya kalau kita lihat di buruh bangunan sebenarnya juga menerapkan itu ya. Misalnya penggunaan helm ya, sarung tangan, sepatu boot kan begitu ya. Kemudian pakaian pengaman ya. Nah, ini juga harus digunakan misalnya pada tempat-tempat yang informal ya, ketika orang bekerja. Kemudian safety-nya, kemudian tali dan sebagainya yang terkait dengan kalau dia manjat kan gitu ya. Nah, ini juga harus dilengkapi dengan peralatan yang bisa memberikan proteksi pada dirinya ketika itu berisiko bagi dirinya terhadap pekerjaan yang dilakukannya ya. Kemudian sementara itu
promosi kesehatan di tempat kerja ini tentu ya agak berbeda dengan K3 ya, meskipun kalau misalnya itu dimasukkan dalam satu bagian ya. Ya, di promosi kesehatan di tempat kerja ini terkait dengan kombinasi kegiatan-kegiatan pendidikan ya, pendidikan kesehatan ya, misalnya terkait dengan organisasi lingkungan yang dirancang untuk mendukung perilaku kondusif bagi kesehatan pekerja dan keluarga mereka ya. Ya, karena setiap orang nanti kan interaksinya di tempat kerja dengan teman-teman bekerja, kemudian di rumah ya. Jadi interaksinya adalah tempat kerja dan rumah. Jadi ya harusnya juga yang diedukasi tidak hanya di tempat kerja tetapi juga orang yang berada di rumah pekerja itu sendiri. Kemudian proses untuk memungkinkan masyarakat tempat kerja mengendalikan dan meningkatkan derajat kesehatannya ya. Jadi misalnya kalau kita ambil contoh tadi pada penderita hipertensi ya, itu kan memang tidak ada kaitannya dengan ya, pekerjaan kan gitu, memang sudah dari awal ya dia sudah menderita hipertensi misalnya atau DM DM ya, karena DM tipe 2 misalnya ya. Nah, mungkin saja disebabkan karena itu faktor perilaku ya, perilaku sebelumnya sehingga dia menderita diabetes mellitus tipe 2 misalnya. Nah, ini kan yang tidak terkait dengan pekerjaan, tetapi bagi mereka yang DM ya, ketika dia bekerja juga akan berisiko tidak boleh taruh lelah dalam bekerja ya. Kemudian harus bisa mengendalikan jam-jam waktu kerja ya ketika bekerja ya. Nah, ini kemudian karena dia biasanya ya apa buang urinnya ya sering kan begitu ya. Nah, kemudian mudah lelah ya, mudah capek dan sebagainya pada penderita DM ini ya. Nah, ini bisa dilakukan yang terkait dengan promosi kesehatan di tempat kerja. Kemudian promosi kesehatan di tempat kerja ini ruang lingkup lebih luas ya dari K3, meskipun ya kalau itu bagian dari K3 ya bisa saja itu bagian dari K3 ya. Nah, sementara di promosi kesehatan di tempat kerja ini kan sangat luas ya. Ya bisa saja materinya terkait dengan K3 ya secara spesifik, tetapi juga yang lebih penting bahwa promosi kesehatan ini melingkupi K3 gitu ya. Maka K3 ditambah dengan kesehatan generik ini ya. Kemudian ruang lingkup aktivitasnya adalah pendidikan kesehatan ya. Kalau di ya, K3 lebih pada K3-nya. Kemudian kesehatan generiknya terkait dengan ya kesehatan yang akibat kerja itu ya. Kemudian ruang lingkup aktivitas dari promosi kesehatan ini adalah pendidikan kesehatan ya, yang terkait dengan pengetahuan sikap terkait dengan masalah-masalah kesehatan dan penyakit ya. Kemudian kebijakan yang berorientasi kepada pemenuhan kebutuhan ya, informasi akan kesehatan ya. Kemudian peraturan dan lingkungan yang memberikan dukung. Jadi tidak hanya sekedar pendidikan tetapi juga terkait dengan kebijakan ya, yang dikeluarkan dari organisasi atau perusahaan di tempat dia bekerja, dan lingkungan suasana yang mendukung bagi pekerja. Kemudian sasarannya ya lebih luas tadi kalau misalnya K3 lebih pada pekerja ya, sementara di promosi kesehatan di tempat kerja itu tidak hanya pada pekerja, tapi ya pekerja ditambah dengan keluarga pekerja, kemudian komunitas ya yang berada di sekitar tempat kerja itu. Jadi di samping pekerjaannya juga keluarga, karena tadi interaksi pekerja ini kan tidak hanya di tempat kerja, tetapi juga di keluarga, di komunitas ya, di tempat kerja, di lingkungan di mana dia berada. Kemudian kebijakan lokal berdasarkan pada dorongan profesi ya. Jadi bahwa promosi kesehatan ini adalah sebuah profesi ya yang harus dijalankan dalam rangka untuk meningkatkan kesehatan masyarakat tadi. Kemudian kesertaan ketika untuk melakukan promosi kesehatan, semua pihak bisa kita libatkan, tenaga khususnya pada tenaga kesehatan. Misalnya dokter bisa kita libatkan, perawat ya, dan tenaga kesehatan lainnya ya, misalnya yang terkait dengan kesehatan, misalnya kebidanan ya. Ini bisa kita libatkan dalam kegiatan promosi kesehatan. Jadi semua pihak bisa terlibat di dalam promosi kesehatan ini. Kemudian ya akan bervariasi ya pengetahuan yang disampaikan dengan jumlah tenaga kesehatan yang kita libatkan akan memberikan dukungan penuh bagi pelaksanaan promosi kesehatan. Prinsip dasar yang harus dipegang ya dalam promosi kesehatan di tempat kerja, yang pertama adalah
bersifat komprehensif, yang tadi intervensi menciptakan lingkungan kerja yang aman, ya, sehat, mendukung dan mempromosikan perubahan organisasi dan perilaku individu untuk memperbaiki kesehatannya, ya. Jadi ini bisa dilakukan, ya, dengan kondisi yang, ya, tempat kerja yang aman, ya, dari risiko yang kemungkinan besar menjadi ancaman pekerjaan. Kemudian, ya, sehat, ya, dengan mendukung dan mempromosikan perubahan organisasi agar dia akan lebih baik, ya, lebih sesuai dengan harapan dari stakeholder yang ada di dalam perusahaan tersebut, ya. Kemudian yang kedua adalah bersifat partisipasi dan memberdayakan. Jadi keterlibatan orang lain, peserta. Jadi peserta ini tidak hanya dijadikan sebagai sasaran objek, tetapi bisa dijadikan sebagai partner, ya, bekerja sama untuk mendukung promosi kesehatan. Jadi ini bisa, ya, misalnya memberikan pandangan pendapat terkait dengan masalah-masalah kesehatan, ya. Mendorong partisipasi pekerja dan manajemen dalam keputusan-keputusan yang mempengaruhi kesehatan. Jadi kita advokasi agar mereka membuat kebijakan atau keputusan-keputusan yang mendukung terhadap pekerjaan. Misalnya lama kerja, kan begitu, ya. Kemudian waktu istirahatnya, ya. Kemudian untuk mendapatkan akses informasi terkait dengan kesehatan, ya. Kemudian pemeriksaan kesehatan, ya, atau screening, ya, ini bisa dilakukan. Kemudian yang berikutnya adalah meningkatkan keyakinan dalam kemampuan untuk melakukan perubahan dalam hidup mereka, ya. Jadi sehat itu penting, ya. Mencegah lebih baik daripada mengobati. Jadi bagaimana kita harapkan bahwa setiap pekerja itu dalam keadaan sehat, ya, sehat walafiat rohani dan jasmani, ya. Jadi harapannya adalah agar mereka sehat, sehingga dengan kesehatan mereka yang baik akan menimbulkan atau menghasilkan produktivitas kerja perusahaan atau organisasi, ya. Kemudian mempromosikan peningkatan keterampilan untuk perlindungan dan promosi kesehatan tadi, ya. Jadi keterampilan untuk melindungi diri, menggunakan APD, alat perlindungan diri dalam kerja, ya, tetap menjaga kesehatan, kemudian asupannya, ya, terkait dengan istirahat yang cukup, ya, mungkin aktivitas fisik lainnya ketika dalam sebelum pekerjaan itu dilakukan, termasuk juga misalnya, ya, berdoa dalam bekerja, ya. Kemudian yang ketiga adalah multisektoral, ya, jadi melibatkan berbagai stakeholder, ya, pihak-pihak lain, ya, di dalam promosi kesehatan ini. Misalnya tadi pemerintah, ya, kemudian berpihak kepada industri pekerja, kemudian industri, sektor kesehatan, kemudian lembaga akademisi, kemudian serikat pekerja, lembaga swadaya masyarakat atau non government organization, ya, masyarakat luas dan sebagai sebagainya, pihak-pihak lain yang bisa dilibatkan di dalam upaya promosi kesehatan ini. Kemudian multidisiplin, berbagai disiplin ilmu, misalnya mengintegrasikan keahlian berbagai profesi, ya, dari berbagai disiplin kesehatan. Misalnya tadi bisa saja yang dilibatkan orang-orang K3, kesehatan keselamatan kerja, ya, kedokteran, ya, pendidikan kesehatan, sumber daya orang-orang SDM, ya, orang ahli organisasi, ya, pengembangan organisasi, dan profesi gaya hidup seperti misalnya kebugaran, ya, gizi, ya, apa orang yang senam, ya, fitness, ya, orang-orang kebugaran, kemudian hukum, perencanaan, manajemen dan sebagainya yang bisa kita libatkan di dalam promosi kesehatan ini. Hal promoting workplace atau promosi kesehatan di tempat kerja adalah konsepnya bahwa tempat kerja yang mempromosikan kesehatan, ya. Jadi tadi kalau kita lihat bahwa kita yang mempromosikan kesehatan di tempat kerja, jadi kalau yang lain sudah kita libatkan dalam bekerja, dalam meningkatkan kesehatan, maka kita bisa menjadikan tempat kerja mempromosikan kesehatan. Jadi kita balik, tadinya yang lebih aktif adalah tenaga promotor kesehatan, ya. Kemudian kita balik bagaimana nanti tempat kerja yang mempromosikan kesehatan, ya, kepada semua pekerja, ya. Ya, misalnya melalui pengumuman, ya, melalui pengeras suara, ya, melalui mungkin poster dan sebagainya yang bisa memberikan informasi kepada pekerja dan masyarakat di sekitarnya, ya. Kemudian ruang lingkup lebih luas, ya, termasuk lingkungan, ya, lingkungan yang ada di tempat bekerja, sosial, budaya dan sebagainya, yang
ya bisa dilakukan ya, diintervensi. Kemudian aktivitas apapun yang dilakukan organisasi yang sudah mempertimbangkan aspek kesehatan dan perilaku kesehatan. Jadi jangan sampai bahwa organisasi ini tidak mendukung kegiatan kesehatan. Ya, harapannya adalah bagaimana semua aktivitas itu mengarah kepada memperkecil risiko ya, risiko kesakitan ya, dari setiap pekerja yang ada di dalam perusahaan atau organisasi ya. Kemudian yang berikutnya merupakan kecenderungan internasional dan sudah memiliki jaringan khususnya di ya negara-negara maju ya, khususnya di negara Eropa. Jadi tempat kerja mengadopsi konsep, nilai, standar, praktik-praktik promosi kesehatan ke dalam struktur dan budaya organisasi ya, atau istilah lain health promoting workplace is a workplace that seek to incorporate the concept, value, and standard of health ya, promotion into its organizational structure and culture ya. Jadi harapannya adalah bahwa promosi kesehatan itu masuk ke dalam struktur dan budaya organisasi. Jadi organisasi sehat maka pekerjanya akan sehat, atau sebaliknya orang yang sehat akan menghasilkan ya organisasi yang sehat jadi, atau perusahaan yang sehat ya. Jadi ada 5 cara ya promosi kesehatan menurut Ottawa Charter atau Piagam Ottawa ini. Yang pertama adalah build healthy public policy ya, yaitu membangun kebijakan kesehatan ya. Nah, misalnya tadi kebijakan-kebijakan yang diarahkan kepada keterkaitan dengan kesehatan ya. Kemudian yang kedua, create supportive environment ya, yaitu membuat lingkungan lingkungan yang mendukung ya, membuat lingkungan yang mendukung terhadap kesehatan, misalnya penyediaan fasilitas yang terkait dengan ya pada penderita disability ya, disabilitas ya. Kemudian atau penyiapan tempat-tempat taman di tempat, misalnya kalau kita lihat sekarang kan rumah sakitnya kan ya, juga basis lingkungan ya, agar supaya orang itu merasa enak nyaman ya di rumah sakit ya. Kemudian strengthen community action, jadi memperkuat ya tindakan komunitas ya, jadi rasa solidaritas masyarakat ya, di dalam di masyarakat itu memberikan dukungan ya kepada seluruh anggotanya. Kemudian develop personal skill ya, meningkatkan keterampilan perorangan ya terkait dengan upaya untuk mencegah meningkatkan kesehatan ya, terkait dengan misalnya identifikasi terkait dengan asupan makanan ya yang bergizi. Jadi kalau misalnya usia sudah ya di atas 50-60 tahun itu kan, atau lansia ya, asupan seratnya kan harus lebih banyak ya. Sayur buah yang dikonsumsi lebih banyak ketimbang protein, karbohidrat, dan lemak gitu ya. Kemudian ya karena faktor usia, faktor dan aktivitas fisik yang dilakukan. Kemudian reorient health service ya. Jadi berorientasi kepada pelayanan kesehatan. Jadi harapannya adalah pelayanan kesehatan itu dalam artian luas ya, tidak hanya sekedar pelayanan kesehatan kuratif ya, tetapi juga pelayanan kesehatan promotif dan preventif. Nah, kemudian indikator keberhasilan ya promosi kesehatan di tempat kerja dapat kita lihat, misalnya tadi penurunan pembayaran asuransi ya, yang langsung ya dan tidak langsung. Kemudian penurunan pembayaran kecacatan ya. Kemudian penurunan biaya rumah sakit, obat, dan pembedahan ya. Penurunan jumlah kecelakaan akibat kerja tadi, penurunan kinerja rendah akibat kesehatan. Jadi banyak yang bolos, sakit, atau tidak bisa masuk ya karena dalam keadaan sakit di tempat kerja. Ya, jadi sebenarnya bisa kita lihat kalau misalnya sudah banyak yang pekerja itu tidak masuk karena dengan alasan sakit, nah ini artinya bahwa organisasi perusahaan itu tidak ya, atau kurang memperhatikan dukungan bagi kesehatan ya. Kemudian tentu ini akan berdampak pada penurunan penggunaan cuti sakit tadi ya. Nah, sementara yang biaya tidak langsung itu terkait dengan penurunan turnover ya, bergantinya pekerja tadi karena tadi sakit ya. Kemudian turunnya kematian dini ya, pekerja kunci ya. Jadi biasanya kalau kita lihat banyak pekerja kunci ya, itu ya lebih awal meninggalnya, lebih cepat meninggalnya ya. 50-40 tahun sudah ya. Nah, itu biasanya yang
dijadikan standar ukuran ya, keberhasilan dari organisasi atau perusahaan yang sehat ya. Kemudian peningkatan produktivitas ya, semakin hari semakin produktif ya yang dihasilkan, kemudian terjadi peningkatan misalnya produksi atau penjualan ya. Kemudian peningkatan kepuasan kerja, jadi orang bekerja puas, nyaman ya, tenang kan begitu ya. Kemudian menurunnya bolos kerja akibat tadi karena baik itu karena sakit atau karena yang lain ya. Kemudian perbaikan hubungan kerja pemilik pekerja ya. Kemudian meningkatkan citra hubungan masyarakat atau public relation ya. Nah, ini yang terkait dengan biaya yang tidak langsung ya. Jadi indikator keberhasilan Health Promoting Workplace ini adalah keberhasilan promosi kesehatan tempat kerja ditambah dengan keberhasilan lingkungan dan sosial ya. Nah, sekarang kita lihat pengembangan kerangka model dan kerangka kerjanya ya. Berbagai model telah dikembangkan ya, antara lain adalah health cycle model di Eropa ya. Jadi model siklus kesehatan di Eropa, misalnya kerangka kerja yang diusulkan dilihat dari aspek pendidikan kesehatan. Jadi ini pendidikan kesehatan dilakukan secara berkelanjutan dan terus menerus ya. Kemudian bermanfaat dari aspek teknis dan manajemen ya. Jadi terkait dengan aspek teknis operasional perusahaan ya, dan kemudian dalam pengambilan kebijakan. Jadi kebijakan yang diambil dan operasional perusahaan itu diarahkan pada upaya meningkatkan kualitas hidup pekerjanya ya. Masih perlu dibahas lebih dalam terkait dengan upaya promosi kesehatan. Misalnya sekarang kalau kita lihat di kerangka kerja pendidikan kesehatan untuk Health Promoting Workplace ini ya, misalnya di komunitas strateginya ya, misalnya tadi community-build ya, kampanye dan sebagainya. Kemudian tempat terbuka ya. Kemudian strategi kampanye media isu nasional, ya, regional, lokal ya. Ketiga, kemudian strategi rutin standar isunya promosi protektif ya. Kemudian klinik edukasi dan promosi ya, strategi metode khusus misalnya K3 generik ya. Nah, ini bisa dipilah di tempat kerja bagaimana kita melakukan pendidikan kesehatan ya. Nah, di tempat terbuka, pendidikan kesehatan K3 dan hubungan industrial ya, klinik edukasi dan promosi kesehatan. Ya, ini yang bisa dilakukan ya. Jadi sesuai dengan space ya yang ada di tempat kerja. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada yang mau ditanyakan, kita diskusikan ya, yang terkait dengan upaya promosi kesehatan di tempat kerja. Jadi lebih terbuka ya. Jadi terbuka, lebih partisipatif, karena kalau tidak itu maka yang kemungkinan terjadi adalah yang sibuk ya orang-orang promotor kesehatan kan gitu. Ya disibuknya. Jadi tidak dilibatkan karena memang kesehatan ini kan tanggung jawab bersama kan gitu ya. Jadi bukan tanggung jawab tenaga kesehatan semata. Jadi kita libatkan mereka ya agar bahwa tanggung jawab kesehatan ini adalah tanggung bersama. Di samping kesehatan itu adalah kesehatan pribadi ya, keluarga, komunitas, kelompok, termasuk juga di tempat kerja kan gitu ya. Ya, silakan, mungkin ada lagi mau didiskusikan. Ya, sebenarnya Pak Gatot sudah. Gimana? Ya, ya, betul. Betul, betul. Betul, 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 betul. Ya, ya. Ya, ya, ya. Hmm. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Iya, betul, betul. Ya. Ya memang tadi advokasinya tidak hanya sekedar pada pekerja ya, tapi juga tadi pembuat kebijakan. Nah, jadi kebijakan diarahkan kepada upaya untuk mengurangi risiko akibat apa kebijakan yang dibuat tadi, risiko kesehatan ya. Ya misalnya tadi
jam lembur misalnya kan, atau kita buat jam istirahat yang cukup kan begitu ya, tidak mengurangi makna dari bekerja itu sendiri kan begitu ya. Atau misalnya pada kondisi-kondisi tertentu ya, jadi kebijakan diarahkan. Jadi di advokasi itu adalah terkait dengan advokasi yang mengarahkan mendukung kesehatan. Jadi kebijakan yang dibuat itu mendukung kesehatan, jangan sampai menimbulkan risiko bagi pekerja kan begitu ya. Nah, salah satunya itu ya advokasi. Maka oleh sebab itu promosi kesehatan tidak sekedar bedanya dengan pendidikan kesehatan. Kalau pendidikan kesehatan kan hanya memberikan pengetahuan ya, tetapi di promosi kesehatan itu terkait dengan pemberdayaan, melibatkan tadi, kemudian kebijakan kan begitu ya, kemudian prosedur ya, sistem kerja ya. Jadi di situ bisa kita berikan masukan ya terkait dengan upaya-upaya yang dapat memperkecil risiko akibat pekerjaan tadi ya. Silakan Bu Margareta, mungkin ada pengalamannya. Kalau di pelayanan kesehatan kan tidak ada masalah Pak Gatot ya. Di sana tenaga kesehatan semuanya. Nah, ya, ya, hmm, betul, 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 betul. Ya, betul, betul, ya betul, masker, hmm, 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 hmm. Ya betul, betul, betul. Ya betul, ya, 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 ya. Ya betul tuh. Jadi itu terkait dia kalau yang tadi kan PAK ya, penyakit terkait kerja atau PTK ya. Jadi iya iya betul. Jadi hazardnya itu ancaman pekerjaannya itu tadi itu lebih pada K3 ya. Nah, jadi misalnya tadi penggunaan APD kan begitu ya. Itu kan ancaman misalnya bisa saja balok yang menimpa kan, paku dan sebagainya kan. Jadi lebih pada K3. Jadi hazardnya itu adalah pekerjaan, ancamannya itu adalah pekerjaan ya. Misalnya tadi nyemprot ya racun gulma misalnya kan. Nah, itu yang menjadi ancamannya kan ya racunnya itu sendiri kan. Maka ketika yang menjadi ancaman itu adalah racunnya, tentu harus memenuhi standar ketika dia akan menyemprot. Misalnya tadi ya menggunakan masker yang standar kan begitu ya. Ya, penutup kepala kan begitu ya, baju, kemudian sepatu boot kan begitu ya APD-nya. Jadi itu memang PTK, penyakit terkait kerja atau penyakit akibat kerja. Ya, kalau kita yang meskipun sebenarnya kita bisa masuk di sana gitu ya, orang-orang profesi gitu kan. Ya, karena tadi bahwa di promosi kesehatan tidak hanya terkait dengan masalah kesehatan secara umum, tetapi juga terkait dengan K3 ya, kesehatan keselamatan kerja. Ya, cukup bagus sekali Pak Gatot ya informasinya. Ya, jadi memang harusnya apa orang-orang ketiga ini ya menginformasikan, ada yang lisan kan begitu. Sebelum bekerja itu harus SOP-nya itu harus jelaskan gitu ya, apa yang harus digunakan ya, karena hazardnya itu sewaktu-waktu bisa menimbulkan resiko pekerjaan. Ya mungkin di negara tetangga kita itu kan lebih ini Pak, lebih aware gitu ya terhadap dengan K3-nya ya. Nah, sementara kita ini kan ya jadi orang tidak terlalu peduli gitu ya dengan ya ancaman pekerjaan gitu ya. Ya kalau misalnya di sebenarnya puskesmas ancaman pekerjaannya itu kan penyakit menular Pak ya. Nah, kan ancamannya kan ada K3-nya ya. Ya misalnya pada iya, jadi pada penyakit menular misalnya untuk
TB ya, TB paru misalnya. Jadi kan, atau misalnya menggunakan ya baik yang sebenarnya di rawat jalan juga kan kita nggak tahu pasiennya ini kan. Datang langsung ya harusnya juga kemudian cuci tangan kan begitu ya, harus meskipun tidak COVID ya tetap harus ada, kemudian termasuk memberikan petunjuk ya cara cuci tangan baik dan benar kan begitu ya. Nah, ini dilakukan ya, kemudian ya ketika masuk di puskesmas misalnya, walaupun tidak COVID ya bisa saja ini dilakukan untuk semua pasien kan kita tidak tahu ya kondisi pasien itu ketika ya masuk ke rawat jalan itu. Ya, silakan Bu Margareta, mungkin ada yang mau diceritakan ya terkait dengan pengalaman. Hmm. Tujuh lah. Iya, iya. Ya, bisa saja itu dipasang di tempat-tempat strategis kan ya. Ya. Ah. Hmm. Ya. Kemudian kan ada yang pendidikan kesehatan primer dan sekunder ya. Misalnya di luar itu, di luar kan diberikan pengumuman. Ya, pastikan Anda memasuki ya kan. Ya, ya. Iya betul betul Bu. Iya. Ya. Ya karena ya betul. Ya dari kita. Ya karena tenaga kesehatan itulah contoh terdepan ya. Ya. Jadi kalau misalnya tenaga kesehatannya sudah ya tidak disiplin ya, ya akan berpengaruh terhadap masyarakatnya kan gitu ya. Karena mereka lah yang menjadi model ya, contoh yang jadi panutan ya di masyarakat. Silakan, ada yang mungkin mau ini diceritakan. Nah, cukup ya. Gimana Pak Gatot, cukup ya? Iya, terima kasih. Ya, terima kasih partisipasinya hari ini. Ya, saya ucapkan selamat pagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.